Ini adalah lanjutan pembahasan soal untuk buku soal-soal kiat sukses USDA 2021 Mapel IPA paket 1. Nomor 6. Tentang usaha. Jadi pada soal kamu diberikan gambar sebuah benda atau kardus yang dipindahkan dari titik A ke titik B. Pertanyaannya, tambahan gaya yang diperlukan agar benda berpindah dari A ke B yang jaraknya 20 meter dan usaha yang diperlukan sebesar 3000 Joule adalah. Nah, pada gambar gaya sudah ada dua gaya di sini, ada 50 Newton dan 120 Newton. Kita asumsikan gayanya ini diberikan pada benda ketika mulai dari posisi A. Nah, jadi si A ini diberikan gaya 50 sama 120 Newton, kemudian biar bergerak sampai ke posisi B, itu perlu tambahan gaya berapa? Catatannya itu ya. Nah, menggunakan rumus apa? Rumus usaha, yaitu W sama dengan F kali S. Usaha sama dengan gaya kali jarak perpindahannya. Nah, karena ini yang ditanyakan tambahan gaya, berarti kita cari dulu. Kalau si benda ini dipindah sejauh 20 meter dengan usaha 3000 Joule, maka gaya yang diperlukan totalnya berapa? Memakai rumus W sama dengan F kali S. Dimasukkan W-nya 3000, S-nya 20. Nah, kita cari gaya totalnya atau resultan gayanya. Pindah ruas menjadi sigma F sama dengan 3000 dibagi 20. Ketemunya 150 Newton. Nah, untuk memindahkan si kardus ini berarti harus ada gaya 150 Newton ke arah kanan. Karena A ke B itu ke arah kanan. Nah, jadi gaya yang sudah bekerja yang terdapat di gambar itu 70 Newton ke kanan. Dapatnya dari mana? Nah, ini ada dorongan ke kanan, terus ada dorongan ke kiri 50. Dengan catatan kita asumsikan yang gayanya ini dimulai dari ketika masih di posisi A ya. Jadi ini seharusnya gambarnya di sini. Nah, kalau ke kanan 120 ke kiri 50 berarti sudah ada gaya 70 Newton ke kanan. Ingat kalau ada gaya berlawanan arah berarti dicari selisihnya. Nah, sudah ada gaya 70, padahal seharusnya kamu melakukan suatu gaya sebesar 150 Newton. Jadi kurangnya berapa? Nah, tinggal dikurangi saja. 150 dikurangi 70, jadi harus ada tambahan 80 Newton ke kanan. Ke kanan berarti, nah ini 80 Newton berlawanan arah dengan gaya 50 Newton. Jadi jawabannya C. Nomor 7, tentang planet. Ada data ciri-ciri planet. Pertanyaannya adalah ciri-ciri planet Jupiter ditunjukkan oleh angka berapa? Untuk mengingat-ingat ciri-ciri planet yang penting yang menjadi karakteristik suatu planet tersebut, kita mulai dari Merkurius. Dia adalah planet yang terdekat dengan matahari, kemudian yang terkecil dan tidak memiliki satelit. Selanjutnya ada Venus, dijuluki bintang kejora atau bintang senja. Dia adalah planet terpanas. Evolusinya secara berlawanan dengan planet lain dan juga tidak memiliki satelit. Untuk Bumi adalah satu-satunya planet yang punya kehidupan di tata surya. Warnanya kebiruan dan permukaannya ditutupi air sebanyak 70%-nya. Memiliki satu satelit yaitu bulan. Selanjutnya ada Mars. Mars itu berwarna kemerahan, kemudian permukaannya terdiri dari mineral besi, sebagian besar ya. Kemudian punya dua satelit yaitu Phobos dan Deimos.
Jupiter. Nah, ini tadi pertanyaannya. Ciri-ciri planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Terbentuk dari kumpulan gas hidrogen dan helium dan memiliki badai dahsyat yang terlihat seperti bintik merah jika dilihat dari bumi. Selanjutnya Saturnus. Ini planet terbesar kedua. Ciri khasnya adalah memiliki cincin yang besar dan indah, dan dia terbentuk dari perputaran gas raksasa, jadi bukan berbentuk padatan. Uranus. Uranus ini planet terdingin dan revolusinya seperti gerakan seperti bola menggelinding. Terakhir ada planet Neptunus. Ini adalah planet terjauh dari matahari, permukaannya gelap, dingin, dan berangin. Kembali ke soalnya tadi, pertanyaannya adalah ciri-ciri planet Jupiter, maka jawaban yang benar adalah nomor 1 mempunyai cincin. Bukan, ini cirinya Saturnus. 2 merupakan planet terbesar. Oke, benar. 3 berwarna kemerah-merahan. Ini ciri khasnya Mars. 4 bidang edarnya di antara Mars dan Saturnus. Bisa dilihat di sini Jupiter, planet terbesar. Bidang edarnya terletak antara ini adalah orbit. Ini Jupiter di sini. Berarti ini adalah orbit Mars. Kemudian ini adalah orbit Saturnus. Jadi orbit Jupiter itu di antara Mars dan Saturnus. Benar ya? Jadi jawabannya adalah 2 dan 4D. Nomor 8 mengenai getaran. Diberikan gambar ayunan. Bandul bergerak dari A ke C memerlukan waktu 0,2 sekon. Jarak ABC adalah 12 cm. Pertanyaannya, diminta mencari frekuensi, periode, dan amplitudo. Untuk mencari rumus periode, menggunakan rumus kebalikannya frekuensi, atau T sama dengan T dibagi N, di mana T besarnya itu periode, T kecilnya adalah waktu, N-nya adalah jumlah getaran. Ini jumlah getaran ya. Kemudian kalau mau mencari F, tinggal dibalik saja, seperti atau F sama dengan N dibagi T. Kita coba cari. Diketahui T kecilnya, bandul bergerak dari A ke C memerlukan waktu 0,2 sekon. Jarak ABC adalah 12 cm. Ya. Kemudian jumlah getarannya, karena di sini diketahuinya waktunya adalah A ke C, maka dari titik A ke C ini ada berapa getaran? Nah, diingat-ingat, satu getaran itu ketika si bandul berayun dari posisi semula, kemudian berayun sampai ke posisi semula lagi. Jadi misalnya kalau dari A, berarti getarannya adalah A ke B ke C, kemudian kembali ke B, dan kembali ke A lagi. Itu satu getaran. Tapi kalau cuma dari A ke C, berarti A, B, C, setengahnya. Jadi jumlah getarannya adalah setengah. Ya, cari F-nya dulu. F sama dengan N dibagi T. N-nya setengah, T-nya 0,2. Setengah kali setengah bagi 0,2. Jawabannya 2,5 Hz. Periodenya berapa? T dibagi N dibalik 0,2 dibagi setengah sama dengan 0,4. Berarti jawabannya yang frekuensi 2,5, periodenya 0,4. Nah, amplitudenya berapa? Amplitudo adalah simpangan terjauh getaran dari titik kesetimbangan. Kalau gambarnya seperti ini, berarti titik kesetimbangannya adalah B. Simpangan terjauhnya apa? Ya kalau tidak A, ya C. Jadi yang paling jauh. Nah, tadi disebutkan jarak ABC adalah 12. Berarti kalau dari B ke A saja atau B ke C saja, berarti setengahnya, yaitu 6. Nomor 9, ini tentang listrik statis.
diberikan gambar, sisir dapat menarik serpihan kertas. Peristiwa ini disebabkan sisir plastik telah Jadi, kenapa sisir plastik bisa menarik serpihan kertas? Karena sisir ini bermuatan listrik statis. Dilihat dari pilihan jawabannya, berarti si sisir plastik ini mendapatkan muatan listrik dari penggosokan. Di sini ada pilihan digosok dengan sutra dan digosok dengan wol. Peristiwa apa yang terjadi? Kemudian muatan listrik sisirnya jadi apa? Nah, berdasarkan deret ribolistrik, jadi deret ribolistrik ini menunjukkan benda akan bermuatan negatif bila digosok dengan benda atasnya, dan bermuatan positif apabila digosok dengan benda bawahnya. Jadi yang nomor 1 ini kita sebut dengan atasnya, kemudian ke bawah-bawah-bawah ini benda yang berada di bawahnya. Contoh, jadi misal ada gelas kaca digosok dengan wol. Berarti yang atas kaca, yang bawah wol. Yang akan bermuatan positif adalah si kaca, sedangkan yang bawah si wol akan bermuatan negatif. Kayak misal di soal, kita dengan sutra dulu. Plastik digosok dengan sutra, berarti plastik yang di atas, sutranya di bawah. Jadi nanti hasilnya adalah plastik akan bermuatan positif, sutra akan bermuatan negatif. Nah, kita langsung cari di sini dulu. Sisir itu berarti harusnya bermuatan positif ya. Berarti kalau nggak C ya D. Oh, yang D itu wol. Nah, berarti ini seharusnya jawabannya C kalau dilihat dari sini. Nah, kita lihat peristiwa apa yang terjadi dulu. Kalau si sisir itu positif, jadi sutranya tadi negatif ya. Nah, kalau sutra itu negatif berarti karena sutra akan mendapatkan tambahan elektron dari sisir plastik. Nah, padahal ini di sini tulisannya kehilangan, berarti yang C salah. Nah, kita coba lihat ketika sisir plastik digosok dengan wol. Oh, masih sama, plastik sama wol. Plastiknya tetap di atas, wolnya di bawah. Maka seharusnya sisir plastiknya bermuatan positif. Nah, berarti yang D. Coba kita lihat peristiwa apa yang terjadi. Kalau muatan listrik si sisir ini positif, maka seharusnya kain wolnya negatif. Kenapa bisa negatif? Karena dia mendapatkan elektron dari sisir listrik. Nah, berarti yang D betul atau salah? Salah juga. Berarti kalau berdasarkan deret ribolistrik ini, maka tidak ada jawabannya. Sebagai tambahan informasi, ini tidak tahu sejarahnya didapat dari mana. Jadi, teori yang beredar adalah kalau plastik itu digosok dengan sutra, maka plastiknya jadi positif. Kalau plastik digosok dengan wol, maka plastiknya jadi negatif. Nah, kalau berdasarkan itu, jadi seharusnya jawabannya kalau sutra jadi positif, C, atau kalau digosok dengan wol, si sisirnya menjadi negatif. Nah, kalau berdasarkan teori-teori yang lama itu, maka jawabannya kalau nggak B ya, C. Nah, alasannya dulu peristiwa yang terjadi. Ketika kain wolnya positif, maka dia mendapatkan tambahan elektron. Salah atau betul? Salah, yang ini salah juga. Kemudian ketika digosok dengan sutra, si sisir jadi positif berarti sutra kan negatif. Negatif tadi sudah dibahas. Kalau negatif seharusnya sutranya mendapatkan elektron. Jadi di sini juga tidak ada jawabannya. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, loh nanti kalau ada soal kita pakai yang berdasarkan deret ribolistrik atau dari
teori yang sudah ada sejak dulu, yang biasanya di soal-soal masih pakai kunci jawaban seperti itu. Jadi kalau digosok dengan sutra, plastiknya jadi positif, digosok dengan wol, plastiknya jadi negatif. Nah, saran sih, kalau misalnya nanti di soalnya itu tidak diberikan deret ribol listrik, maka kalian pakai yang lama saja deh, yang kalau digosok dengan sutra, plastiknya jadi positif, kalau digosok dengan wol, plastiknya jadi negatif. Nah, kalau kalian sudah tahu bagaimana teori yang benar pakai deret ribol listrik atau pakai teori yang sudah ada sebelumnya yang biasanya dipakai, silahkan tulis di kolom komentar beserta alasannya ya. Nomor 10 tentang pembuatan magnet. Dilihat dari gambarnya, berarti ini pembuatan magnet secara elektromagnetik. Nah, jadi jika balok AB, CD, dan EF terbuat dari besi, yang terjadi adalah, nah, yang dibikin magnet ini ada baja PH, dia dialiri arus listrik menggunakan kawat yang dililitkan. Nah, kalau seperti ini, mana kutub utaranya, mana kutub selatannya. Nah, untuk mengetahuinya, kita pakai teori tangan kanan. Jadi, ketika kamu seperti menggenggam bajanya, maka nanti jari-jari, keempat jari kamu, kecuali jempol, itu menunjukkan arah arus listrik. Kemudian jempolnya, ibu jarinya menunjukkan arah utara, seperti ini. Jadi, kita cari tahu dulu arus listriknya arahnya kemana. Nah, kalau di contoh ini, misal di sini kan positif, di sini negatif, berarti arah arus listriknya ke kiri. Ke kiri, kemudian depannya logam itu naik, kemudian belakangnya logam itu turun. Kalau kamu menggenggamnya, maka tangan kamu akan seperti ini. Ya, nah berarti jempolmu kemana? Oh, ternyata jempolmu ke kiri. Jadi, arah utara itu ditunjukkan oleh jempol, berarti logam yang sebelah kiri. Logam yang sebelah kanan, kebalikannya, arah selatan atau kutub selatan. Nah, untuk di soalnya, kita lihat di sini sumber listriknya, yang panjang itu menandakan positif, yang pendek menandakan negatif. Jadi, arus listriknya ke arah kiri. Nah, ke arah kiri ya. Kemudian naik melewati belakang baja, kemudian terlilit ke depan, itu arahnya turun. Berarti yang belakang itu naik, yang depan turun. Nah, jika kamu memegangnya memakai tangan, maka nanti akan jadi seperti ini. Lihat. Arus listrik yang berada di depan itu kan turun. Nah, jadi seperti ini. Keempat jari kamu ke bawah, terus jempolnya kemana? Oh, ternyata ke kanan. Jadi, bagian Hi adalah kutub utara. Nah, kalau balok EF-nya didekatkan membuat magnet dengan cara induksi, maka si bagian E ini menjadi kutub selatan, F-nya kutub utara. Di sisi sebaliknya berarti P ini kutub selatan. Kalau didekatkan dengan A, B, C, D, maka D itu jadi utara, C jadi selatan, B-nya jadi utara, A-nya jadi selatan. Ini berdasarkan kalau kutub yang sama itu tolak menolak, kutub yang berbeda itu tarik menarik. Jadi sudah pasti, misal ini kutub selatan maka akan menarik utara. Jelas ya?
Oke, jadi sampai jumpa di video berikutnya untuk nomor selanjutnya. Terima kasih.